وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jemaah semuanya yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu saya mengingatkan diri saya dan jemaah semuanya, mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan tentu dengan perbuatan kita. Termasuk pagi hari ini kita sempatkan waktu, kita sisihkan tenaga dan pikiran kita untuk bersabar sejenak setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjut untuk duduk bersama bermajelis ilmu, mendengarkan sebagian petuah dari Al-Quranul Karim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala kita baca dari buku Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi amal saleh yang membawa kebaikan, manfaat dan faedah bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Berikutnya salawat, salam dan keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri beliau, para keluarga, para sahabat, juga untuk seluruh umat Islam yang masih mau bersabar dan setia memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Allahumma amin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa kita sudah berada pada awal-awal bulan Rabiul Awal di kalender. Sekarang tanggal berapa ibu bapak? 4 apa 5? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Rabiul Awal atau 4 Mulud 1446 Hijriah. Dalam hitungan kalender Masehi 1453 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Itu berkaitan dengan mengingat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat beliau yang beriman pula, hendaknya kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan sekedar mengenal hari lahirnya, tanggal lahirnya, misalnya namanya, bukan sekedar itu. Tapi yang jauh lebih penting, bahkan inti dari pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal ajaran beliau, yaitu agama Islam. Bukan sekedar namanya, tapi substansi dan isinya. Apa sih ajaran beliau? Lalu berupaya untuk meneladani beliau dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Allah sebutkan sebagai bentuk pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna dalam segala aspek kehidupannya sebagai sosok manusia. Ibadah beliau, sosial beliau, muamalah beliau, semuanya. Namun di dalam Al-Quran itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pujian tentang akhlak. Apa artinya jemaah? Sejatinya seluruh amal ibadah kita itu adalah perwujudan dari akhlak. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah,
berarti dia memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Ketika dia rajin ibadah, berarti dia memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Ketika dia mencari penghasilan yang halal, pekerjaan yang halal, berarti dia punya akhlak yang baik kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia berbuat baik kepada sesama pun, itu sesungguhnya dia punya akhlak yang mulia. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Dalam redaksi lain, makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai nabi dan rasul semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Oleh karenanya jamaah, mari ketika kita diingatkan kembali dalam rentang tahunan pada bulan Rabiul Awal akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa intinya? Ambil hikmah, ambil ibrah, ambil pelajaran. Sudahkah kita menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai pemimpin, sebagai imam, teladan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu intinya. Sudahkah kita bertauhid kepada Allah? Sudahkah kita memiliki iman yang kuat? Sudahkah kita berupaya beribadah dengan baik kepada Allah dengan mengikuti tuntunan beliau? Sudahkah kita bermuamalah, bekerja, berakhlak, bersosial dengan cara yang sesuai dengan bimbingan beliau? Begitu jamaah, sekedar mengingatkan bahwa kita memasuki bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba sebagai salah satu bentuk cinta kita, iman kita, dan keteladanan kita kepada beliau, di antaranya adalah mari kita baca bimbingan Islam, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bimbingan beliau dalam hadis-hadisnya. InsyaAllah kita baca pada bab ke-27 dari buku Riyadhus Shalihin karya Syekh Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab ke-27 yaitu babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang ta'zim, penghormatan atau pengagungan terhadap kemuliaan umat Islam. Kita wajib memuliakan kehormatan umat Islam, wajib memuliakan, menjaga hak-hak umat Islam, wajib bersifat sayang dan rahmat kepada sesama umat Islam. Dan ini bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan para sahabat saat itu, orang-orang beriman, orang-orang Islam pada saat itu. Mari kita coba baca sebagian bimbingan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya jemaah, untuk menghangatkan suasananya, monggo dihangatkan tubuh kita dulu. Saya temani jemaah. Sebenarnya bukan saya temani, saya minta ditemani. Kalau saya minum sendiri nanti ya. Monggo Pak. Monggo Mas Doni. Bismillah. Dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca potongan ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab ke-27 ini adalah tersebut dalam ayat ke-30 surat Al-Hajj.
Surat Al-Hajj ayat 30. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan hal-hal yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lahu 'inda rabbi. Sungguh yang demikian itu jauh lebih baik baginya di sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah supaya mengagungkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu yang dimuliakan adalah status seorang muslim. Orang Islam itu mulia. Tidak boleh kita perlakukan semena-mena, karena dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun wajib memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada ayat ke-32 dalam surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah itu, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh yang demikian itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bersikap rendah hati, andap asor, tawadhu, tidak congkak, tidak sombong, tidak gumede. Kepada siapa? Kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Orang Islam itu mulia, orang beriman itu dihormati. Pun kita diperintah demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 88 dalam firman-Nya, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkan hatimu, tawadhu'lah engkau kepada orang-orang yang beriman. Kalimat ringkas ini sesungguhnya jamaah menjadi salah satu prinsip dasar dalam bergaul, berinteraksi dengan sesama muslim. Apa itu? Jangan sombong, ojo gumede, jangan merendahkan sesama muslim. Ini pantangan dalam konsep Islam. Anda muslim, hormati. Tidak peduli seperti apa keislaman dia, hukum asalnya demikian. Pokoknya dia orang muslim, mulia, hormati. Entah kita kenal apa tidak, entah dia muslim yang lurus apa muslim yang ya namanya macam-macam, mungkin dia penjahat juga. Tapi status muslim, status Islam ini cukup kiranya menjadi sebab bagi kita sesama muslim untuk memuliakan. Karena dalam hadis nyatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Ya tidak peduli, jangan dicari yang baik semua. Ya orang Islam macam-macam tingkatannya, keimanannya berbeda, ketakwaannya berbeda, akhlaknya berbeda, tapi hukum asal seorang muslim wajib dihormati. Hukum asal seorang muslim wajib dihormati. Dengan membawa prinsip seperti ini, fa insyaallah taala, ketika kita bergaul dengan orang lain, khususnya sesama muslim, akan bisa menimbulkan, menciptakan kondisi yang lebih nyaman. Ya kalau namanya sesuatu yang tidak ideal, ya itu pasti ada.
ketidaknyamanan, kezaliman, kejahatan dimanapun ada, tapi paling tidak bisa diminimalkan, tidak kemudian dibebaskan sedemikian rupa, tidak. Begitu jamaah. Begitu pula disebutkan nih, ancaman keras bagi orang yang berani berbuat zalim kepada sesama muslim. Lebih-lebih kezaliman ini kezaliman yang bisa menghilangkan nyawa. Luar biasa jemaah. Tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi." Barang siapa man qatala nafsan, berani menghilangkan nyawa. Dan kalau kita lihat, kita dengar, kita baca berita, sepertinya terlampau banyak kasus-kasus pembunuhan. Barang siapa menghilangkan nyawa bighairi nafsin, dengan cara yang tidak betul, bukan karena qisas. Kalau dia membunuh orang Islam, ya nanti pengadilan yang akan memutuskan dibunuh. Nah, ini tidak masalah, karena betul-betul sesuai dengan keadilan. Ini membunuh tanpa ada sebab, membunuh secara sewenang-wenang. Au fasadin fil ardi, atau karena ingin membuat kerusakan di muka bumi. Tidak pandang bulu, pokoknya demi kesenangan dia, kepuasan dia, dia rela membunuh orang lain. Maka faka'annama qatalan nasa jami'a. Jemaah, nilai dosanya seperti apa? Membunuh semua orang. Membunuh satu orang saja dosanya gede, apalagi yang dibunuh orang Islam. Nauzubillah jemaah. Dan sebaliknya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa memberikan kehidupan, artinya membiarkan kehidupan seseorang itu, jangan diganggu kehidupan seseorang, biarkan dia hidup, maka seakan dia memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Begitulah sesama muslim hendaknya saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, karena ini perintah dari agama. Lebih-lebih kita momen kita pada bulan Rabiul Awal ini, mari kita mencoba untuk merenung bagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam pergaulan dengan sesama muslim. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya itu seperti bangunan. Ini ada masjid, bangunan, kemudian ada rumah, ada gedung. Tiap-tiap bagian itu hendaknya saling menguatkan. Ya, ahli buat rumahnya mesti paham, bukan sekedar ditumpuk, tidak. Tetapi ketika menyusun, menumpuk, mungkin bata, mungkin ada tiang, ada besi, macam-macam itu dibuat sedemikian rupa supaya saling menguatkan. Ya, bukan kemudian ketika digoyang sedikit lalu roboh, tidak. Begitulah semestinya kondisi umat Islam. Apalagi dalam jumlah yang sekian banyak, bahkan di negeri ini kita mayoritas. Bagaimana bimbingan Nabi SAW ini diupayakan bisa terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dhan, saling menguatkan, bukan saling merobohkan, bukan saling menghancurkan. Demikian. Dan itu dengan apa? Bentuknya saling memuliakan, saling menghormati. Tapi kalau saling memojokkan, saling memfitnah, saling menyalahkan, ya itulah yang terjadi.
Bagaimana saling memuliakan? Ya, kita duduk bersama dengan sumber yang sama. Kalau sumbernya beda ya nggak bisa. Adonannya harus sama itu. Pak tukang itu kalau adonannya beda sudah. Apa namanya? Adonan itu tempel ke ya nggak nempel. Karena salah adonan. Begitu pula kalau yang kita pelajari keliru, yang terjadi ya nggak mungkin bersama. Satu bilang ini boleh, satu ini bilang nggak boleh. Gara-gara apa? Beda rujukan. Islam sudah menyiapkan supaya kita bisa saling bersatu. Rujukannya kembalikan kepada Al-Quranul Karim, kepada hadis Nabi SAW dengan bimbingan para alim ulama. Kalau adonannya dengan resep seperti itu pasti akan bersama, nyambung semua. Jadi kalau tidak ya pasti saling meroboh. Begitu jemaah. Masih juga dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terapan. Kalau tadi ini satu konsep, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Itu konsep yang semestinya dijalankan dengan tujuan agar bangunan umat Islam itu tinggi, besar, kokoh, kuat. Dan seperti itu, saling menguatkan. Nah, praktiknya agar bangunan Islam itu kuat, tidak saling merobohkan, ini dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'." Muttafaqun alaih. Sama tadi juga hadis Bukhari Muslim. Man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa lewat di area masjid kami, artinya barang siapa lewat di dalam masjid, au aswaqina, atau lewat di pasar kami, jadi tempat-tempat keramaian maksudnya. Masjid, ingat jemaah, mengapa disebut masjid? Karena masjid itu mestinya tempat banyak orang berkumpul. Pasar jelas, kalau pada zaman kita ini sepertinya pasar tidak pernah sepi, tapi masjid sering sepi. Sering sepi apa? Jadi ini juga kalimat Nabi SAW ini mengisyaratkan agar apa? Agar masjid itu selalu ramai, makmur. Perhatikan, barang siapa lewat di masjid kami atau di pasar, artinya apa? Disitulah mestinya banyak orang. Wa ma'ahu nablun, kalau dia lewat sambil membawa apa itu? Anak panah. Nablun itu anak panah. Falyumsik, maka tolong anak panah itu dijaga sedemikian rupa. Aw liyaqbid ala nisaliha bikaffi, atau dia pegang ujung panah yang tajam itu dengan tangannya. Apa tujuannya jemaah? Agar an yusiba ahadan minal muslimina min habisyai, agar anak panah itu tidak mengenai sesama muslim. Ini sebuah contoh agar dalam bergaul di masyarakat dengan sesama muslim tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan kerugian, tidak berbuat zalim, tidak menyakiti, tidak merusak, tidak menakutkan. Coba jangan bawa senjata tajam, membawa pistol, bawa pedang, bawa tombak, bawa itu tadi panah, diacong-acongkan, atau mungkin bawanya semaunya, pasti orang takut. Apalagi kalau banyak keramaian, mungkin aku niat, iya, tapi kalau membawa kita itu tidak betul, kita tidak niat, tapi bisa jadi mengenai orang lain tanpa sengaja.
Sampai sedetil itu Islam sudah memberikan wanti-wanti supaya kita apa? Berhati-hati dan mengantisipasi dalam bergaul dengan sesama. Prinsipnya apa? Jangan berbuat zalim, baik sengaja maupun tidak. Jangan merugikan orang, jangan menakut-nakuti orang, jangan menyakiti orang. Sehingga ini klop dengan hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling bermanfaat. Bermanfaat tidak harus memberi dalam arti bentuk, tapi minimal memberi manfaat itu apa? Tidak memberikan bahaya. Penjenengan membawa senjata dari jauh sudah diacung, menakutkan, tidak memberi manfaat, membuat orang lain takut. Tapi kalau kita membawa senjata tapi kita bawa dengan nyaman dan aman, itu mau berdesakan pun tidak akan berbahaya. Maka pasti itu ada, semua jenis macam senjata itu pasti ada SOP-nya, bagaimana cara membawa dengan benar, aman dan nyaman, pasti ada. Itu sudah sejak dini, sejak awal Islam menganjurkan jamaah. Apa salah satu fungsinya? Supaya tidak memberikan kezaliman kepada sesama, apalagi sesama muslim. Luar biasa jamaah, Islam itu ajarannya demikian. Apalagi sengaja, ya, itu tadi kita membawa andekan, menakutkan, andekan mungkin mengenai aja nggak boleh. Bagaimana kalau sengaja menembakkan senjata, sengaja mendolimi, menyakiti dengan senjatanya? Tentu ini sebuah perbuatan yang keji, yang dilarang dalam agama. Ini bisa kita terapkan dalam bentuk yang tidak harus dalam bentuk senjata, dalam segala hal. Jenengan nyetir, bawa mobil, bawa kendaraan, jangan sembarangan. Jenengan ketika nyaman di jalan lalu ada orang ngebut macam-macam itu, marah ke khawatir, derdek apa takut? Iya, bikin kita nggak nyaman, nggak boleh coba. Jadi memberikan apa? Memberikan kenyamanan kepada sesama manusia. Kemudian contoh misalnya pada waktu-waktu jeblok ke apa? Mercon dan itu bikin orang nggak nyaman pasti. Penak-penak turun. Ya, pernah nggak kaget jenengan? Kerap nek pas waktu-waktu tertentu. Tidak bisa. Terus apa itu motor yang di ya kalau di tempat race atau arena balapan monggo nek orang di selok ke suarane orang menarik balapan. Tapi kalau di kampung ini contoh jamaah. Sebenarnya kalau Islam ini kita terapkan nyaman banget, indah, ya, aman, nyaman dan menyenangkan. Tidak akan mengganggu kita. Insyaallah jamaah. Sampai nanti ada sesuatu yang menghalangi di jalan aja diperintah supaya menyingkirkan. Ini malah bikin masalah di jalan. Ini penting ya, luar biasa. Islam diterapkan, semua kebijakan, undang-undang, aturan itu akan menjadi top, bagus dan nyaman. Nah sudah ada seperti ini. Berikutnya, bagaimana kita menjadi seorang muslim itu yang betul-betul care atau perhatian kepada sesama. Jangan cuek. Nah kehidupan modern itu cenderung untuk egois, ya, nafsi-nafsi. Yang penting aku penak rapor duri, kadang tangganya, kadang mungkin temannya. Tidak. Islam mengajari supaya kita ini hidup dengan memberikan empati, perhatian kepada sesama muslim. Karena hakikatnya hidup kita ini tidak mungkin bisa sendiri, jemaah. Orang-orang hebat itu bisa hebat karena ada orang yang tidak hebat. Ada orang kaya-kaya itu bisa kaya karena ada orang miskin. Ada orang-orang itu kuat, tinggi jabatannya ya karena ada orang-orang lemah dan rendah. Ya, ada pejabat tinggi karena ada orang rendah. Ya enggak? Jadi tidak boleh kemudian kita ini cuek, egois. Tidak. Mari kita lihat hadis berikutnya. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Ini dia perumpamaan matsalul mu'minin fi tawaddihim, perumpamaan umat Islam yang banyak ini dalam hal saling menyayangi. Tawadihim, al-wud, cinta, wa tarahumihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, saling memberikan simpati, empati. Matsalul jasad, seperti tubuh kita ini jemaah. Ini sering kita baca, sering kita dengar. Bagaimana penjelasannya? Idza ishtaka minhu 'udhun. Coba jika ada bagian tubuh kita ini yang sakit jemaah, mungkin kepalanya pusing, mungkin pilek, mungkin batuk, mungkin ada tangannya yang pegel-pegel, kakinya yang linu-linu, ya, ada yang boyoknya, atau ada yang terluka. Di mana saja bagian tubuh kita ini sakit, apa yang terjadi? Tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Seluruh tubuh kita ini ikut merasakan. Mata tidak bisa tidur malam hari padahal pengennya tidur. Badan yang lain pun menjadi demam, tidak nyaman, tidak enak rasanya. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin cuman kukunya ini, ya, giginya, kukunya, kadang-kadang begitu kan, bikin seluruh tubuh tidak nyaman. Demikianlah perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam terapannya mestinya demikian jemaah. Ada saudara kita barangkali yang hari ini masih sakit. Yang sehat-sehat ya jangan menampakkan lalu membuat semakin sakit. Ada saudara kita yang masih miskin, ya, itu gak akan jadi. Maka luar biasa Islam mengajar. Bapak sekarang ini sangat tenang, meskipun sulit ya, bimbingan Islam seperti ini. Ayo kita coba. Jangan kemudian kita putus asa, ini cuek pak, sempenting lope nak dewi ora peduli. Tidak bisa, tidak bisa. Meskipun kondisi kenyataan mungkin mendukung seperti itu, tetap nggak boleh. Kita harus mencoba untuk menjadi hamba Allah yang betul sesuai dengan tujuan dan bimbingan Islam. Mengapa? Karena Nabi SAW memberikan pengajaran seperti itu dan teladan seperti itu supaya kita ikuti. Apalagi momen kita ini, momen Rabiul Awal Maulid Nabi, harusnya begitu, bukan sekedar peringatan, tapi kita nggak mau mencontoh Nabi, gimana? Habis peringatan ya wis nafsi lagi, tidak boleh. Adanya Maulid itu kita ambil hikmah supaya kita berupaya mencoba meneladani Nabi. Barangkali hati kita sekarang ini sudah keras karena terbawa oleh konsep gaya hidup modern yang serba hedonis, mungkin serba egois, serba macam-macam. Ayo kita coba. Selama ini aku mungkin nggak pas ya. Aku mau memulai. Tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah kaset. Ya, kapanpun kita bisa memulai dan memperbaiki diri. Ini penting. Wabil khusus sesama muslim. Mari kita munculkan kembali sikap empati kepada sesama. Ya, kalau kehidupan modern ini membuat kita menjadi egois, cuek, ya, harus kita poles lagi, kita format lagi, kita ingatkan diri kita, nasihati diri sebelum nasihati orang lain. Ini hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis faqala al-Aqra' inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Muttafaqun. Ini kalimat yang luar biasa jemaah. Kalimat pendek tapi menjadi prinsip dalam konsep pergaulan seorang muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kisahkan kepada kita, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu.
Pada saat itu wa'idahul Aqra' ibn Habis, pada saat beliau mencium cucu beliau yang tercinta ini, ada salah seorang sahabat namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' ini heran, loh, ini Rasulullah SAW kok begitu sayang, begitu dekat, begitu ramah, bahkan mencium sang cucu. Maka Al-Aqra' ini komen, Rasulullah, inna li asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Rasulullah, saya itu sebenarnya punya 10 anak, tapi seumur-umur belum pernah mencium anak saya, malah mencium anak orang lain. Maksudnya paham aja nih? Mencium anak orang lain sih, ayo bujone tunjung Nabi kalau niku gada sedoso yugo yang dari nanti ngambung masa ngambung niku juga ada tiang sanes gitu. 10 anak aja belum pernah dicium. Ya mungkin ada orang punya karakter seperti ini, jangan heran, jangan. Ada banyak orang punya karakter macam-macam, ada beda daerah, beda apa namanya itu istilahnya, beda, lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain ladang. Ini begitu. Tapi Islam mengajari, kalau sudah belajar Islam, Islam itu begitu. Masing-masing memaksa diri untuk mengikuti tuntunan Nabi. Termasuk ini Al-Aqra' bin Habis. Loh, jangan bisa, nggak biasa kayak gitu. Nabi heran, loh, itu begitu. Anakmu 10 belum tahu di ambul itu kan gitu. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Beliau heran melihat. Lalu beliau menyampaikan sabdanya luar biasa. Kalimatnya ringkas, cekak aus. Man la yarham la yurham. Kaidah-kaidah luar biasa, jawami'ul kalim dari Nabi SAW. Barang siapa tidak suka menyayangi orang lain, dia juga tidak disayang. Tidak disayang oleh Allah, tidak disayang orang lain. Dan itu sunatullah demikian. Itulah rumus, formula yang pasti. Kalau kita ini nggak sayang, ya pasti nggak disayang. Kan gitu. Jadi kalau kita pengen disayang, sayangi. Kita pengen disayang anak kita. Besok kalau kita sudah tua, ketika kita memiliki anak yang masih kecil, sayangi mereka. Kalau kita ingin diperhatikan tetangga kita, perhatikan mereka. Kita ingin ditolong orang lain, tolonglah mereka. Kita ingin disayang sama Allah, sayangilah sesama hamba Allah. Dan begitu. Ini konsep hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Siapa menanam pasti menuai. Itu prinsip Islam, dan itu sunatullah. Kalau kita berbuat baik, pasti nanti kita akan dibaik. Itu sudah rumus. Maka dalam hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi." Ini kalimat yang luar biasa. Allah pasti menolong, membantu hambanya selama hamba itu suka menolong, membantu saudaranya. Jadi kalau kita ini suka tetulung, senang tetulung marang lian, pasti Allah nggak akan diam. Pasti Allah akan menolong kita. Itu sudah rumus. Bahkan bukan hanya di dunia zaman, orang yang suka menolong, memberi kebaikan, membantu sesama muslim, ditolongnya bukan hanya di dunia, di akhirat. Maka Imam Nawawi menyatakan setelah menyebutkan hadis tentang man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan bantuan solusi atas kesulitan problem seorang muslim yang lainnya, Allah pasti menolong dirinya kelak memberikan solusi problem pada hari kiamat. Dari hadis ini beliau menyatakan pasti orang Islam yang suka tertulung, orang Islam yang suka menolong, memberikan kebaikan kepada sesama muslim, pasti diberi akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Itu pasti ya. Makanya kalau kita ingin baik dunia akhirat, ditolong sama Allah, jadilah baik sama orang. Tapi jangan sekali-kali mencoba dan berani berbuat zalim dengan sengaja. Yang nggak sengaja tadi itu dilarang kita, ya kan? Jadi kalau kita mau misalnya melakukan sesuatu, pikir dahulu kira-kira yang aku lakukan nanti bisa membahayakan orang lain atau tidak. Termasuk kita mau nggak mau harus membawa senjatanya, membawa senjata yang aman dan nyaman.
tidak mengganggu. Mungkin kita akan, Pak, saya itu pekerjaan saya tukang, ya otomatis tukang yang bunyi kan, dak dok. Bagaimana bunyi itu tidak begitu mengganggu? Waktunya disesuaikan, bukan pada saat waktu sholat. Waktu ini sholat malah nyetel, nopo, wah, volume digede, enggak. Nah, gimana kalau misalnya mau nggak mau tukang ya bunyi, ya sesuaikan waktu sholat berhenti. Mungkin jam tidur berhenti, wah saya nggak bisa, harus lembur, ya mungkin bikin workshop atau ruangannya yang nanti kamu nanti tidak masalah untuk bagaimana untuk bikin tempat yang termasuk misalnya aku mau bikin ternak ayam petelur, jangan di tengah kampung. Contoh ini penting kan, biasanya kandang-kandang ayam itu di Jawa, di tengah sawah. Itu salah satu konsep Islam, tidak mengganggu. Tidak ada yang tidak mengganggu murni 100%, itu tidak ada, tapi meminimalkan. Ya, soal pindino bertiga lambu. Ya kalau sudah di tengah sawah pun tetap nanti kalau ada angin dari saya tetap mampu. Ya itu minimal lah seperti itu. Jadi prinsip jamaah, man la yarham la yurham. Sapa sing ora gelem tresnani marang liya ora bakal ditresnani. Jadi hidup ini pilihan. Anda ingin ditolong, jadilah orang yang suka menolong. Anda ingin disayang, jadilah orang yang sudah memberi kasih sayang. Anda ingin dibaikin orang, jadilah orang yang berbuat baik semua. Anda ingin dihormati orang lain, hormatilah sesama. Jadi hidup pilihan. Tapi kalau pengen dicuekin, ya wis, nang dunia wis terseksa. Mungkin dia di satu kampung orang kenal tongkol, omae di risiko. Itu keluar masuk ya wis. Dan saya yakin orang seperti ini tidak akan bahagia. Ya, tidak bahagia. Karena dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa membagi. Orang bahagia itu kalau senyum. Kalau dia tak punya teman, mau senyum sama siapa? Ya, orang bahagia itu pada orang diutang. Pernah Pak jenengan ketemu kanca senyum, guyu ngakak, padahal pada bodoh diutang. Ngerti? Kayak serius bingung tuh bayar utang guyu. Aku iya tuh bahagia karena ketemu teman. Coba naik dulu. Diutang rasa bayar di guyu diri udah bisa. Masya Allah. Senyum itu sedekah, salam itu ibadah. Masya Allah. Coba kalau kita ketemu salam, kita senyum, kita jabatan, saling berbagi, indah itu. Masya Allah. Itu apa? Man la yarham la yurham. Dan dimulai dari pribadi. Rasulullah SAW itu memberi contoh dalam seluruh sisi kehidupan. Nanti ketika bertemu anak-anak itu salam berjamaah, gak gengsi kok. Jangan bilang, "Pak, itu tuh hati aku sok salam." Kalau cah cilik, "Pak, itu tak beri." Kalau cah cilik apa salam? Nabi SAW yang memiliki kedudukan tertinggi, tidak ada lebih tinggi dari beliau, tidak segan untuk menyampaikan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain. Kasih sayang Nabi tidak ada yang menandingi. Mari kita coba apa? Mencoba untuk mengalahkan ego kita. Dan itu sesungguhnya hidup ini, siapa yang menang? Yang bisa mengalahkan ego dirinya. Sehingga orang kuat itu, hakikat orang kuat, laisa syadidu bisurah. Hakikat orang yang kuat itu bukan yang bisa mengalahkan aku dikeroyok lima tak kalah. Itu memang kuat, tapi bukan itu hakikat kuat. Siapa? Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hakikat orang kuat adalah ketika dia bisa mengalahkan emosi, mengalahkan hawa nafsu, apalagi sedang marah. Orang kalau marah dia bisa kekang amarahnya, itu orang kuat. Petinju yang menangan itu belum tentu dia bisa mengalahkan emosi. Biasanya malah dia temperamen, yang berarti gak kuat. Mengalahkan dirinya sendiri aja gak bisa. Kan begitu. Ini luar biasa konsep Islam, luar biasa. Lebih-lebih kalau kita praktikkan dalam konsep kehidupan modern saat ini yang luar biasa, tekanan, godaan, gangguan, pancingan itu kalau enggak itu semuanya emosi, mumat, wis utang, aku mau beli hanya, aku mau beli jadul terus. Wah, luar
biasa, mumet. Kalau kita tidak punya konsep menjadi hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang begitu-begitu, luar biasa saja. Berikutnya ini jemaah, hati-hati orang yang tidak mencoba menjaga nikmat Allah lalu digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, Allah kasih kita kasih sayang, gunakan sifat kasih sayang itu untuk menyayangi yang berhak untuk disayangi. Jangan kemudian cuek, lama-lama jadi keras. Hati itu jemaah, kalau sudah keras, lebih keras daripada beton, lebih keras daripada batu, sulit dikandani. Beton ini mungkin kerasnya apa, harus dititik pelan-pelan, ya sudah hancur, masih kayak waktu tenang, kayak wasi, tapi pelan-pelan masih bisa. Tapi kalau hati, apalagi kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dalam dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun min al-a'rab 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum? Qala na'am. Faqalu lakinna Allahi ma nuqabbil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allah naza'a min qulubikum rahmah. Muttafaqun. Ini jamaah. Kebiasaan itu kalau buruk nanti bisa berbahaya. Suatu kali kata Aisyah radhiyallahu anha, ada sekelompok orang dari desa, bahasa kita Arab Badui. Ya, semacam dulu mungkin kita bisa gambarkan jemaah. Wilayah yang gurun, tandus, batu kayak gitu. Otomatis bagaimana? Membuat karakter orang menjadi keras, pasti itu. Gayanya kaku keras begitu. Apalagi jarang bergaul dengan orang-orang kota. Gaulnya dengan unta, dengan kambing, yang seperti hidupnya keras, kurang terasa. Suatu kali datang menghadap Nabi SAW. Lalu saat itu melihat Nabi mencium anak-anak, cucu beliau. Nah, orang Badui ini heran. Rasulullah atau kabilu nasinya aku. Baginda Rasulullah, loh, panjenengan itu suka mencium anak-anak ya? Mencium cucu-cucu penjenengannya? Nabi menjawab, loh iya. Memangnya kenapa? Kata orang-orang Badui, lakinna wallahi ma nuqabbil. Kami, ya orang-orang Badui itu, orang-orang desa itu, demi Allah tidak biasa mencium anak-anak. Kenapa? Gaya hidup mereka kaku, kasar seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan komen ini, aw amliku in kana Allah naza'a min qulubikum rahmah. Pernah kalian tidak biasa seperti itu? Hati-hati. Bagaimana jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Pak Bu, kalau kita dikasih rasa sayang, gunakan dengan benar. Kalau tidak nanti bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih, jadi kaku. Dikasih nasihat, mbak mental. Hati-hati. Oleh kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Hadis berikutnya, an Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia. Kalimatnya jelas, muttafaqun alaih. Ini hadis semua yang diriwayatkan di sini Bukhari Muslim semua. Ya, sahih Bukhari Muslim semua. Kalimatnya jelas. Man la yarhamun nas la yarhamullah. Orang yang tidak mau mengasihi, menyayangi orang lain, Allah tidak sayang sama dia. Bonus. Ini sudah rumus jelas. Semua kita mesti pengen disayang orang, pengen disayang Allah, pasti begitu. Aku pengen disayang Allah, aku pengen disayang orang lain, aku pengen diperhatikan Allah, pengen diperhatikan orang lain, pengen ditolong orang lain, pengen ditolong orang, dibantu orang lain, pengen ditolong Allah. Pokoknya begitu lah, karena orang begitu. Tapi dia sendiri gak mau perhatian sama orang, tolong sama orang, kasih sayang sama orang. Mana mungkin? Karena kalimatnya man la yarhamun nas lam la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, tidak disayang sama orang. Kalimat ini cukup kiranya sebagai penjelasan, motivasi dan
bimbingan buat kita. Sekali lagi, kehidupan semakin hari semakin luar biasa beratnya ini. Kalau tidak, ya hati kita tidak kita ingatkan terus untuk mengikuti bimbingan Islam, ya lama-lama jadi kaku, lama-lama jadi egois, lama-lama jadi sudah cuek. Jangan. Itu bukan bimbingan Nabi SAW. Kalau kita diingatkan dengan maulid Nabi, ingat bimbingan Nabi, ingat teladan Nabi, ingat ajaran Nabi, ingat petunjuk Nabi. Fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita dianggap aneh sama anak-anak kita ramah, sama orang kita hormat, mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang. Pak, zaman modern, zaman nikos, entah-entah waktu rasa cuek wae 18 wae. Coba kalau kita di jalan, saya sudah merasakan seperti itu zaman. Di kampung kadang-kadang orang lewat itu cuek. Betul. Saya di depan rumah itu orang lewat mau menang ya. Betul. Nah kita ini aku jaga pedus sama musuh. Betul. Saya kadang-kadang ini orang lewat depan rumah saya di situ. Saya kadang-kadang duduk, saya kadang-kadang berdiri. Tamati mungkin mau menang ya. Lalu si lewat terus si ngopong tuh. Ya, masa kita ini disuruh menyapa? Ya, yang lewat itu yang menyapa. Belum lagi naik motor ngebut. Ya. Pernah Pak seperti itu? Ya kalau di jalan raya mau di rumah, depan rumah, di kampung. Ini contoh bagaimana kita sayang, perhatian sama orang. Di jalan kalau kita dulu nih, ya zaman-zaman kita masih kecil, masih Masya Allah ya, unggah-ungguh, budi pekerti masih sangat ketemu orang mesti disuruh menyapa, pasti itu saya ingat banget. Setiap ketemu orang harus menyapa. Ya. Kalau kita lewat dari lampu, ya, kalau ketemu orang, ya atau mungkin menghubung balik tidak bunti, seperti itu dulu diajar. Ya, kalau sekarang dia tidak assalamualaikum, ya, monggo dari lampu, terus permisi lah. Hal-hal seperti ini sepertinya sudah mulai, ya, menghilang. Siapa lagi yang menghidupkan hal-hal indah seperti itu kecuali kita umat Islam yang berupaya meneladani Nabi? Betul, saya pun praktekkan seperti itu. Kalau sama istri, sama anak, selalu lewat kita naik motor, kita jalan, ayo tegur, ayo sapa, ayo kasih salam, terus dermemil begitu mengajarkan. Karena kadang di masyarakat sudah mulai cuek, betul. Apalagi kalau di kampung ya, kalau di jalan ya, di kampung kita dulu jalan-jalan ada orang naik mobil bablas, padahal buka kaca jendela itu kalau sekarang sudah mungkin sambil dikedipin ada nggak? Dia mau buka dewi. Atau kalau nggak zaman dulu ngempol sekarang masih gampang. Kadang-kadang ya 12 kayak sono itu kaca filmnya bola. Ya Allah, kita ini bukan dianggap manusia. Padahal tidak seperti itu bimbingan Nabi. Nanti kalau kita bicara adab ketika bertemu, adab ketika salat, semuanya sudah lengkap. Dan siapa lagi yang mengamalkan itu kalau bukan kita umat Islam? Itu jemaah ya, Masya Allah. Ini momen Rabiul Awal, yuk kita kembali membaca kembali sejarah Nabi, bimbingan Nabi, teladan Nabi, lalu kita coba praktek. Gak usah bicara terlalu besar. Yang kecil-kecil lah kita dengan istri, dengan anak di rumah, dengan tetangga, dengan sesama jamaah di masjid. Masya Allah. Nanti anak-anak kita akan terbiasa melihat orang tuanya seperti itu pun nanti akan tumbuh. Ya. Tradisi, adat, kebiasaan itu karena muncul karena kita mencoba praktiknya. Kalau tidak, nanti anak-anak kita diselamat dengan ini ketemu mau ya semua menangan. Coba kalau kita beri contoh, kita ingatkan, luar biasa. Ini bagaimana bentuk perhatian kita kepada sesama muslim dengan segala bentuk. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, nanti butuh bantuan, butuh pertolongan, seterusnya. Bahkan jemaah, ini contoh ya, Islam mengajari jadi pemimpin itu jangan memberatkan rakyat dan umat. Dimulai dari mana? Dimulai dari pemimpin salat diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza salahatukum linasi falyukhaffif niyya. Jika kalian jadi imam, jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Aku nek salat nek ora sak jam ora mau marem. Nek salat dhewe monggo.
Jadi kalau sholat sama jamaah, yuk kita lihat-lihat. Mengapa? Kata Nabi, jika jadi imam, ya yang ringan saja, nggak usah panjang-panjang. Mengapa? Fa inna fihim adha'if. Karena bisa jadi di jamaah itu ada yang orang yang lemah. Ulang ibu nak kata kesuai sikili ya Allah rasanya. Ente memang gerilingan. Ya, bayar antar saya. Kamu bu? Ya. Wasakit mungkin ada yang sakit. Wal kafir ada yang sudah sepuh. Sepuh itu sehat-sehat orang sepuh. Yang non sepuh nek. Gimana tadi? Siapa? Alhamdulillah, guys, ya yang sepuh tadi. Ya bos. Jadi kita tahu nih, wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau dia salat sendiri silakan. Dia mau lama mau sak juz rong juz ya kan? Begitu. Cuman jangan keliru juga, jangan sampai disalahpahami hadis ini. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Jika kalian sholat jadi imam, maka ringankan, jangan disalahpahami. Sholatnya 3 menit, wis 11 rakaat. Nah ini salah. Maksudnya itu bukan ngebut, ya standar minimal lah, gitu ya. Jangan lama-lama. Ini contoh apa? Contoh kita diminta supaya bisa berempati. Ngepake awake dhewe. Nek kita jadi makmum, kowe loro, imam suwe, seneng orang. Kowe nek dadi imam aja suwe. Masya Allah, prinsip seperti ini ada dalam Islam. Dan banyak jamaah hal seperti ini. Jam berapa jam? Sudah waktunya pulang. Memang begitu sudah. Bu ini masih banyak ibu. Jangan silakan ini selesaikan. Nanti dibaca. Masya Allah. Jadi berkaitan dengan masalah memuliakan sesama muslim itu banyak. Kalau ketemu menegur, kalau punya kebutuhan kita bantu, kalau nggak tahu dikasih tahu. Bahkan kalau kita jadi imam pun kita bisa ngirain. Ya. Bahkan Nabi itu pernah suatu kali ibu-ibu bapak-bapak mau sholat mau menjangin bacaannya, dengar anak kecil nangis, lalu beliau nggak jadi. Jadi penting apa? Setiap saat kita ini pasang radar, selalu tahu info. Jangan sampai, mohon maaf, kita punya kelebihan makanan, tetangga kita kelaparan, tidak boleh itu dosa. Nah kurang ngerti, mulai ngerti yo. Alasannya begitu, nah kurang ngerti loh, orang ngerti. Harusnya kita nonggo, kadang bertanya, kadang jalan begitu, jamaah betul. Jadi kadang saya perintah sama istri itu, nggak usah sekali kalau tetangga, siapa tahu ada butuh, siapa tahu ada ini dan seterusnya. Ini nggak usah nongol terus bendino. Beda. Jadi ini penting jamaah. Info seperti ini supaya kita tahu bisa bersikap dan seterusnya. Masya Allah, indah jamaah. Kalau konsep sejak awal hati kita berniat menjadi hamba Allah yang menebar kasih sayang. Karena Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti ini, prakteknya seperti orang dibaca tok. Ayatnya bocah-bocah, tapi orang dipraktek nih. Jangan, mari kita praktekkan. Demikian jemaahnya, karena sudah jam 7 kurang 1 jam 4 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dari kurangnya pun maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, rezeki yang halal dan barakah, memberi kita kemudahan segala urusan, memberi kita istiqomah di atas agama, di atas ikhlas dan sunnah, dan semoga Allah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.